Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau memberikan kepada Petrus, kepada gereja, kuasa yang luar biasa, melepaskan dan mengikat kunci kerajaan surga. Dan kami sebagai anggota gereja Katolik bersyukur, berterima kasih. Kami boleh ikut serta di dalam tugas pelayanan yang Kau letakkan dan Kau berikan kepada gereja Katolik. Semoga kami sungguh-sungguh menjalankannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita bisa belajar banyak dari Santo Petrus ini. Bagaimana menumbuhkan iman, bagaimana mengembangkan iman, dan terlebih memperdalam iman. Yesus bertanya pertanyaan yang sungguh sangat fundamental. Siapa aku ini? Yesus bertanya tentang identitasnya. Dan bagaimana identitas itu dimengerti oleh para rasul yang sudah cukup lama dekat dengan dia. Maka para rasul mengatakan, ada yang mengatakan engkau adalah Elia, engkau adalah Yeremia, engkau adalah nabi-nabi. Ya. Berdasarkan telinga, berdasarkan apa yang didengar. Tapi Yesus bertanya, menurutmu siapa aku ini? Menurutmu, sekali lagi personal. Setelah para rasul bergaul dengan Yesus secara pribadi, engkau melihat sendiri dengan mata kepalamu sendiri. Siapa aku ini? Petrus sebagai wakil dari teman-teman, engkaulah Mesias. Anak Allah yang hidup. Dan Yesus meneguhkan itu dan memuji Petrus. Bahwa yang ngomong itu bukan engkau Petrus, tapi Allah Bapa di surga. Dan Yesus memberikan karunia kepada Petrus. Kau akan punya kuasa untuk melepaskan dan mengikat. Engkau akan mendapatkan kunci kerajaan surga. Jadi kunci kerajaan surga itu diberikan kepada Petrus. Ya. Pemimpin gereja Katolik. Ya. Dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku yang tak dapat dihancurkan oleh apapun dan siapapun juga. Wah, ini luar biasa. Luar biasa bagi kita orang Katolik. Ya. Nah, tetapi kita melihat di sini adalah bahwa yang mengatakan itu sekali lagi Yesus dan Bapa. Inilah iman kita. Iman itu anugerah. Tuhan memberikan kepada kita begitu anugerah yang luar biasa. Tetapi anugerah yang luar biasa itu harus menjadi milikku. Nah inilah. Bukan lagi dikatakan oleh gereja, bukan lagi dikatakan oleh uskup, bukan lagi dikatakan oleh paus, bukan lagi dikatakan oleh pastor. Tapi saya sendiri harus mengalami. Nah, untuk mengalami itu di mana kita bisa menjadi milik kita, menjadi interioritas kita, menjadi keyakinan kita yang mendalam, diuji dan diukur sejauh mana kita bersedia, rela, ikhlas menanggung salib. Menanggung penderitaan. Kita bisa mengenal dan melihat sisi Yesus yang mungkin agung, yang mulia, yang hebat, perkasa. Tapi sisi lain dari pribadi Yesus yang adalah Mesias itu, dia harus menderita. Dia harus mengalami penderitaan. Ya. Nah, disitulah kita lihat siapa kita itu. Siapa orang-orang kita itu ketika kita siap menderita. Ketika kita berani menderita. Ketika kita rela ikhlas menderita. Dengan penuh syukur. Aku bahagia dalam derita. Kata Beatus Titus Brandsma yang mudah-mudahan sebentar lagi akan menjadi dikanonisasi menjadi santo. Sekali lagi saudaraku terkasih.
penderitaan. Disitulah kita diubah. Pemahaman kita tentang Tuhan yang berkuasa, yang hebat, yang mulia. Tapi sekarang Yesus yang terkapar, tidak berdaya. Tak ada, katakanlah dalam Injil Yesaya, seperti sampah. Dan itu Tuhan mau mencuci, membersihkan, menjungkir balikkan pemahaman, gambaran, keyakinan kita tentang Tuhan Yesus. Saat pandemi ini, kita bisa berteriak dan minta tolong, Tuhan, apakah Engkau peduli dengan kami? Apakah Engkau membiarkan kami hancur lebur seperti COVID ini? Dan sampai kapan COVID ini terjadi? Nggak tahu. Bisa setahun, bisa 2 tahun, sekarang sudah hampir setahun lebih. Bisa 3 tahun, bisa berlama-lama. Mungkin bisa 40 tahun, seperti pengalaman dari bangsa Israel ketika berangkat dari Mesir ke tanah terjanji 40 tahun. Karena mereka kemarin dikatakan bahwa kenapa 40 tahun? Karena 40 orang Israel yang mengintai tanah Kanaan itu tidak percaya lagi akan kuasa Allah. Takut mereka menghadapi masa depan. Maka setiap orang 1 tahun, 1 tahun, 40 tahun. Hari ini juga Musa juga tidak percaya dan mempermalukan Tuhan di muka umum. Maka Musa dihukum. Tidak boleh masuk tanah terjanji karena kamu tidak percaya kepada Rahim, belas kasihan dan kuasaku. Saudara, di manakah iman kita ketika kita menderita? Kita marah, kita kecewa, kita menggerutu, kita komplain, kita mengeluh. Disitulah ujian kita akan pemahaman Tuhan yang sempurna. Kenapa begitu? Kenapa salib itu menjadi satu kekuatan bagi kita, menjadi sumber cinta kasih ketika kita melihat salib itu? Saudara, iblis tidak bisa meniru salib. Satu-satunya di mana iblis tidak bisa meniru salib. Tidak bisa, karena dia selalu menginginkan kemuliaannya sendiri. Dia menginginkan keenakannya dia sendiri. Dan itu kita seringkali dibawa kepada ke situ. Keenakan, kesenangan, hedonisme, konsumerisme, paganisme, okultisme. Itu berpusat kepada dirinya sendiri, berpusat kepada kemanusiaan, dan Tuhan mendidik dan mengajar kita demikian. Maka kenapa sebetulnya Musa dihukum? Karena dia bertindak seolah-olah mengambil posisi Tuhan. Mengambil posisi Tuhan, maka dia dihukum. Bukan kamu yang membuat mukjizat, aku Tuhan. Engkau menganggap dirimu sebagai Tuhan, dan itulah dosa yang harus menjadi kunci perjuangan hidup kita. Dan itulah juga yang dikatakan Yesus kepada Petrus, hai iblis, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan dipikirkan Allah. Karena Petrus tidak mengizinkan Yesus mengalami penderitaan. Dan dia mengatakan atas nama Allah, Allah tidak menginginkan engkau menderita. Tidak, justru di situ titik itulah. Titik yang paling sulit dalam hidup kita. Titik yang paling, katakanlah, membuat manusia kosong, hampa, tidak belaka. Filipi bab 2 ayat 5-10. Sekosong-kosongnya Allah merendahkan sekosong-kosongnya sebagai hamba, sebagai yang hina, sebagai yang diperlakukan tidak adil.
Boleh saya mengatakan ketika kita dihina, ketika kita diejek, ketika kita diperlakukan tidak adil, ketika kita menderita sengsara segala macam. Kita bisa mengatakan mungkin kesombongan, gunung kesombongan mau dihancurkan oleh Tuhan di dalam diri kita. Apakah kita masih tetap menderita, tetap rendah hati? Dan itu sesuatu yang sangat-sangat berat. Jadi saudaraku terkasih, kerap kali ketika kita berbicara tentang penderitaan, apakah saya bisa menerima dengan bahagia bentuk penderitaan apapun juga? Entah kesalahanku, entah kesalahan orang lain, entah kesalahan siapa saja. Dipakai Tuhan untuk mengubah mindset kita. Bukan aku ya Tuhan. Dan kenapa Musa tidak diizinkan masuk ke tanah terjanji? Dan itulah yang terjadi supaya Musa yakin dan percaya. Harun juga yakin dan percaya tidak boleh masuk. Karena yang melakukan semua itu bukan Musa, bukan Harun, tapi Tuhan. Dan itu yang terjadi dengan peristiwa penderitaan dan kebangkitan dan Yesus. Yang membangkitkan Yesus habis semua. Tidak ada daya semua. Hanya Tuhan ketika intervensi membawa dia menjadi naik ke surga. Kuasa Allah. Nah saudaraku yang terkasih, disitulah sebetulnya perjuangan kita, hidup doa kita, hidup rohani kita yang berfokus kepada Allah. Bukan aku ya Tuhan, bukan aku, tapi Engkaulah. Santo Paulus. Dia bertambah besar, aku bertambah kecil. Dan Maria dan Yosef, kenapa Yosef tidak ada satu kata pun dalam kitab suci? Kenapa Maria hanya sedikit saja kata-kata? Karena bukan mereka yang menjadi fokus, Tuhan sendiri. Bahkan Yesus sendiri pun harus merendahkan diri, bukan dia, tapi Tuhan. Saudara, semoga kita memahami dengan lebih tepat ya, pengertian tentang keselamatan itu, pengertian tentang apa yang dilakukan. Nah, bagaimana caranya hidup rohani kita? Pertama-tama, hidup doa kita bukanlah kita meminta sesuatu kepada Tuhan, tapi kita duduk di dekat kaki Yesus seperti Maria saudari Marta untuk mendengarkan apa yang menjadi Tuhan kehendak. Kita mendengarkan dengan dalam, deep and compassionate listening, sehingga Tuhan mengendaki apa dalam diri kita. Bukan aku yang kuinginkan, Tuhan tahu apa yang kita inginkan dan Tuhan butuh apa yang kita inginkan. Dan dia akan menjalankan sesuai dengan kehendak dia. Tapi dia, kehendakmu adalah makananku. Semoga kita percaya akan kata-kata ini. Kehendakmu ya Tuhan makananku. Semoga kita duduk diam, mendengarkan Tuhan, mendengarkan apa yang diinginkan bagi kita. Dan itulah tujuan dari hidup rohani. Sehati sepikir dengan Allah. Dan itulah dilakukan oleh Yesus. Semoga Anda dan saya mengerti dan memahami sungguh-sungguh itulah pengertian keselamatan. Tuhan memberkati Anda. Dalam segala apapun, kita ingin cari kerajaan Allah. Tuhan memberkati dan menyembuhkan kita. Dan membuka mata hati kita untuk memahaminya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.